Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Kartika dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan tentang analisis rangkaian DC menggunakan metode Kirchhoff-Ohm, metode Thevenin, dan metode Norton. Seperti halnya minggu kemarin, dalam simulasi ini kita membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya kita membutuhkan resistor, sumber tegangan, dan ground. Kita membutuhkan 3 buah resistor. Kita dapat merotasikan resistor ini menggunakan CTRL-R. Nah, setelah itu kita dapat mengubah besar resistansi ini dengan mengklik kanan dan merubah sesuai dengan perhitungan yang manual. Untuk R2, kita menggunakan 2 ohm. Untuk R3, kita menggunakan 2 ohm juga. Untuk R1, kita menggunakan 1 ohm. Nah, setelah ini kita akan membutuhkan sumber tegangan. Kita bisa memilih di komponen dan memilih voltage. Kita membutuhkan 2 buah sumber tegangan. Mohon maaf. Nah, besar dari tegangan ini dapat kita ubah dengan mengklik kanan dan mengubah sesuai perhitungan manual. Nah, di sini ada 10 volt. Dan untuk V2 ada 20 volt. Nah, setelah ini kita membutuhkan wire atau kabel untuk menghubungkan 5 buah komponen ini. Kita memilih wire dan menghubungkan antara R2 dengan sumber tegangan pertama. Hubungkan antara R2 dengan R3 dan R3 hubungkan dengan sumber tegangan kedua. Kemudian kita akan menghubungkan antara sumber tegangan pertama dan sumber tegangan kedua. Seperti ini. Dan kita menghubungkan antara R1 dengan sumber tegangan. Nah, kemudian kita juga perlu menghubungkan antara kaki dari R1 dan R2 dan R3 dihubungkan dengan R1. Nah, setelah ini kita akan membutuhkan ground. Kita akan memasang ground ini di sini. Dan ground ini harus dihubungkan dengan rangkaian yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah ini karena kita akan menganalisis tegangan yang ada di R3, kita akan mensimulate dan memilih run. Stop time-nya kita menggunakan besar yang sama, yaitu 1 milisecond. Nah, setelah ini kita perlu mark reference pada kaki yang dekat dengan sumber tegangan. Dan kita bisa sampai elektrodanya berwarna hitam ya. Setelah itu kita akan mengetahui besar tegangan yang ada di kaki R3 ini. Klik. Nah, dan hasilnya yaitu adalah min 12,5. Hasil ini sesuai dengan perhitungan manual yang kita gunakan menggunakan analisis menggunakan Kirchhoff-Ohm, Thevenin, dan Norton. Nah, kenapa ini min? Karena elektroda yang hitam ini disimpannya di dekat dengan sumber tegangan. Apabila ininya kita ganti di sini mark reference-nya dan kita mengetahui sumber tegangannya di kaki V2.
Nah, maka hasilnya akan positif 12,5. Hasilnya sesuai. Nah, terus kita akan mengetahui besar resistansi yang ada di R3. Nah, besar resistansinya adalah 6,2 ampere. Hasil ini sama dengan perhitungan yang manual yang menghasilkan 25/4 jika dibagi hasilnya 6,25 ampere. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.